Om Swastiastu, umat sedharma yang saya kasihi. Dalam video ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang filsafat tarian Sanghyang Jaran. Saudara sekalian, di masyarakat Bali mengenal bermacam-macam tarian sakral yang salah satunya adalah tarian Sanghyang Jaran. Nah, tarian Sanghyang Jaran ini dipentaskan biasanya di sasih ke-6 ya, atau bulan ke-6 di saat upacara Nangluk Merana ya. Nah, upacara Nangluk Merana yang ada di sasih 6 itu sepertinya bertepatan di bulan Desember. Nah, di bulan Desember atau sasih ke-6 ini itu dikatakan merupakan masa pancaroba atau peralihan musim ya, dari musim kemarau menuju musim penghujan. Nah, dikala peralihan musim tersebut akan mengakibatkan cuaca itu ekstrim sekali. Nah, ekstrimnya cuaca itu menyebabkan penyakit atau wabah penyakit itu tumbuh subur di bumi. Nah, tumbuh suburnya penyakit atau wabah penyakit tersebut tentu membuat kehidupan masyarakat jadi kemeranaan atau menjadi merana. Nah, inilah yang perlu ditangluk, dibendung, dibentengi, diantisipasi dengan menerapkan upacara pecaruan Nangluk Merano. Nah, menurut keyakinan masyarakat di Bali, di daerah saya baca di Google itu masyarakat Bungkulan. Nah, disinilah pentingnya dipentaskan pula atau disertai dengan pementasan tarian Sanghyang Jaran yang tiada lain tujuannya untuk menghadirkan roh Sanghyang Jaran turun ke bumi atau nepak bumi, di mana bila roh Sanghyang Jaran nepak bumi turun ke bumi akan memungkinkan namanya itu menetralisir dari pengaruh dari wabah penyakit yang dapat mengakibatkan manusia jadi kemeranaan atau kesakitan. Jadi itu keyakinan masyarakat Bali, khususnya di masyarakat Bungkulan. Saya baca di Mbah Google katanya demikian. Saya ini memberikan kajian filosofi ini berdasarkan Mbah Google zaman sekarang. Jadi tidak perlu saya harus ke desa Bungkulan ke sana. Begitu ceritanya. Nah, saudara sekalian, selain dipentaskan pada saat upacara Nangluk Merano, nah, ini tarian Sanghyang Jaran juga dipentaskan di sebuah daerah bila mana daerah itu dilanda wabah penyakit, keberbohan dan lain sebagainya atau bencana alam. Itu juga dipentaskan tiada lain ya tujuannya itu untuk menghadirkan roh Sanghyang Jaran agar turun ke bumi supaya mampu menetralisir keadaan bumi yang sedang goncang gitu, supaya kembali tenang, normal, sehingga kehidupan kita masyarakat di bumi tidak lagi merana. Itu harapan dan keyakinan dari masyarakat Bali dari dipentaskannya tarian sakral Sanghyang Jaran tersebut. Nah, sekarang dewasa ini kalau kita amati kan sudah 3 tahunan mungkin kita dilanda wabah virus corona. Tentu saja kehidupan kita di bumi, terutama kita sebagai masyarakat Bali, merana sekali, kemeranaan gitu. Merananya karena apa? Nah, kehidupan masyarakat Bali dalam sektor perekonomian kan sangat tergantung dengan dunia pariwisata. Ketika para turis tidak datang ke Bali, pariwisata macet, ya tentu perekonomian masyarakat Bali jadi anjlok. Anjloknya perekonomian masyarakat Bali, tentu kehidupan masyarakat Bali benar-benar merana. Nah, sehubungan dengan itu, supaya kita tidak beragama sebatas upacara, acara-acara, sekiranya nilai filosofinya penting diketahui dan diterapkan, mengingat kita sebagai manusia kan mengalami pertumbuhan, tidak mentok kita sebagai manusia. Nah, dalam hal ini kita juga harus beragama secara filsafat, tingkat mendewasakan dirilah dalam berkeyakinan. Jangan selamanya kayak begitu, seperti orang tidak ada perkembangan jadinya. Nah, saudara sekalian, dari segi filosofi, saya pertama akan mengkaji tentang dipakainya nama binatang jaran pada tarian Sanghyang Jaran.
Nah, dipakainya binatang jaran sebagai tarian Sangyang Jaran tersebut itu ada hubungannya dengan ajaran. Jadi dengan menambah huruf A di depan kata jaran menjadi ajaran. Mementaskan tarian Sangyang Jaran itu mengingatkan kepada kita supaya kita selamat dari adanya kemungkinan serangan wabah virus corona. Kita harus menerapkan ajaran agama secara filsafat. Nah, selanjutnya jaran di antara bangsa binatang merupakan binatang yang paling kuat tenaganya. Dan mungkin selain kuat, mungkin tubuhnya ukurannya pas, sehingga jaran itu bisa dipakai sebagai sarana transportasi, bisa kita tunggangi, bisa kita kasih muatan, tetap ia berlari kuat. Tidak seperti binatang lain, kalau kasih apa namanya, dikasih barang mungkin larinya tidak begitu kencang. Kalau jaran kuat larinya lumayan. Nah, selain itu binatang jaran kan dipakai pacuan. Nah, ini punya makna. Kuatnya binatang jaran tersebut menunjukkan kepada kita bila kita menerapkan ajaran agama berlandaskan filsafat akan memungkinkan ajaran agama itu dapat merubah tenaga kita yang lemah jadi lebih bertenaga. Dalam hal ini ajaran agama itu berguna untuk memacu agar tenaga kita bangkit. Kalau tenaga kita sudah bangkit kuat seperti jaran gitu, tentu stamina kita jadi kuat yang memungkinkan penyakit tidak mudah merobohkan kita punya fisik, sehingga walaupun banyak wabah virus corona bersebaran, kita kemana aman-aman saja ke sana kemari karena fisik kita bertenaga, full tenaga, stamina kuat. Nah, itu saya punya pengkajian dari makna digunakannya jaran sebagai tarian Sangyang Jaran. Selanjutnya yang kedua saya kaji adalah tentang ini, api ya, api yang dinyalakan yang dibuat seperti api unggun yang besar kayak begitu dengan banyak kayu. Nah, ini api ini di dalam diri kita, di dalam filosofi, maksudnya kajian filosofi itu menunjukkan api cenana, api ilmu pengetahuan. Nah, ini saudara perlu ketahui, yang manakah disebut dengan api ilmu pengetahuan? Api yang membuat kita jadi cerdas, cemerlang, berpengetahuan. Nah, api itu adalah atma kita sendiri. Kan di sekolah dikatakan atma adalah percikan sinar. Kalau percikan sinar itu berarti api dia, cuma berupa percikan. Sekarang walaupun berupa percikan seperti korek api, kan di korek kan berupa percikan. Kalau dikasih gas, dikasih kayu bakar kan bisa menyala membesar. Nah, atma kita yang kecil inilah yang perlu dibesarkan. Untuk membesarkannya dibutuhkan kayu, kan begitu kalau api. Nah, ini juga api kita yang ada dalam hati perlu dibesarkan dengan bahan bakar berupa kayu. Kayu itu menunjukkan kayun. Kayun artinya kemauan, mau gitu. Dalam hal apa? Nah, kayu nama dalam bahasa Bali kan disebut dengan sang. Kayu bakar itu disebut sang. Sang itu menunjukkan Sangyang. Nah, kata api dipanjangkan setiap hurufnya menjadi atma, pusat hidup. Jadi dalam hal ini untuk membesarkan nyala api kita harus kayun, ingat Sangyang atma pinaka pusat hidup. Harus beramai-ramai kita berkumpul. Nah, cara menyalakannya untuk ingat beliau ini, kalau kita beramai-ramai, cara pertama itu beramai bergrup. Bersama-sama kita harus menyanyikan lagu-lagu rohani. Nah, itu dilambangkan oleh orang-orang pada saat mementaskan tarian Sangyang Jaran, menyertai dengan tarian atau gending Sangyang Jaran. Nah, itu maknanya. Kita harus bernyanyi bersama seperti menyalakan api unggun di sekolah itu waktu kita kemah. Api, api, api kita sudah menyala. Dengan menyanyikan lagu-lagu kerohanian ini, api ini akan membesar. Dan juga kayun yang ada di pikiran, yang merupakan badan halus di bawah, masuk ingat roh kita masing-masing. Keyakinan kita hanya pada roh supaya membesar gitu. Nah, dilambangkan oleh penari Sangyang Jaran yang pakai kuda-kudaan itu masuk ke api. Wah, kan kayak begitu juga. Kalau dari segi filsafat, kemauan kita yang ada dalam pikiran kita bawa masuk dalam roh.
Nah itu cara pertama kita beramai-ramai. Cepat sekali kita menghasilkan nyala api atma besar, seperti kita membuat api unggun dimasuki banyak kayu, banyak kayun, banyak kemauan orang berkumpul jadi satu menyanyikan lagu-lagu ketuhanan. Nah ini ada keyakinan masyarakat Bali mengundang rohnya Sang Yang Jaran turun ke bumi supaya untuk menetralisir dari pengaruh penyakit-penyakit tersebut. Nah ini punya makna kalau dari kajian filosofi, kalau sudah kita berusaha menyalakan api atma kita, ya beramai-ramai kan berkumpul jadi satu, rame-rame besar jadinya itu nyalanya, seperti nyala api unggun yang besar. Semakin banyak berkumpul orang menyalakan menyanyikan lagu-lagu ketuhanan dengan niat semata ingat Tuhan, akan mungkin kan nyala api atma itu membesar jadi parama atma gitu, para api besar. Nah ini pancaran dari cahaya atma yang sudah besar mengumpul jadi satu. Di saat kita bersatu menyanyikan lagu-lagu kerohanian itu, nah pancarannya itulah yang akan menyucikan alam semesta dan sekaligus menetralisir dari efek buruk dari wabah penyakit yang memungkinkan kehidupan kita jadi merana. Nah itu makna dari menghadirkan roh Sang Yang Jaran turun ke bumi. Nah ini maksudnya roh Sang Yang Jaran itu menekuni ajaran di tingkat rohani, kan begitu. Kita harus menekuni kerohanian supaya roh kita membesar nyalanya yang nanti dapat dipancarkan sinarnya ke bumi untuk menyucikan alam semesta, kan kayak begitu. Tetapi masyarakat awam kebanyakan yang sebatas beragama sebatas tradisi tentu tidak paham akan ini, dan biasanya mungkin akan menyalahkan, apalagi terutama teman-teman yang baru belajar kerohanian, tahu-tahu sedikit kan agak genit-genit seperti orang baru belajar karate, sedikit-sedikit mau bertarung. Nah sembarang, nah ini mungkin tidak disenangi oleh masyarakat, sehingga orang-orang belajar rohani jadinya agak disisihkan di Bali. Padahal ini manfaatnya luar biasa untuk membesarkan nyala api rohani kita, supaya cahayanya memancar ke alam sekitar kita yang membuat alam tersucikan, dan sekaligus wabah penyakit itu ternetralisir. Dalam artian istilah Bali upas, bisa dari yang namanya wabah itu ternetralkan, sehingga kita jadi kemana-mana aman saja, tidak diakibatkan tidak sakit kalau kita terkena, karena upasnya sudah tidak ada. Nah selanjutnya cara kedua, kalau cara sendiri nih, tidak bergrup, tidak berkumpul, kita menerapkan ajaran agama untuk menyalakan api rohani adalah sesuai kepanjangan kata jaran, yaitu japa mantra rutin agar normal. Jadi kita harus berjapa di rumah masing-masing. Kalau tidak ikut kumpulan di rumah, kita berjapa mantra rutin semata ingat atma. Nah contoh yang dimaksud dengan japa mantra ini, mantra Om Namah Shivaya itu diucapkan berulang-ulang kali. Misal diucapkan 100 kali sampai 500 kali. Tidak memakai mantra Om Namah Shivaya, bisa memakai mantra Gayatri mantra diulang-ulang, Om Bhurvaswah Tatsaviturvarenyam Bhargo Dewasu Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Nah itu cara pengucapan saya biar dapat cepat putarannya gitu. Kalau tidak pakai mantra itu bisa pakai Om Sri Ganesaya Namaha. Pilih salah satunya. Kalau untuk berjapa tidak perlu diganti-ganti seperti orang menikah, satu istri cukup, jangan diganti-ganti kayak begitu. Nah ini rutin pagi sore, itu berguna untuk mengambil energi atma masuk ke pikiran, dari pikiran masuk ke seluruh tubuh yang membuat tubuh kita jadi lebih bertenaga. Nah sekiranya itu dari segi filosofi sederhana sekali, manfaatnya kita rasakan. Kalau dari segi upacara, kita punya mata yang puas dapat menontonnya rame-rame, bisa sorak-sorak. Kalau ini langsung pancaran cahayanya ke alam semesta yang berguna untuk menyucikan alam, mengusir bawah virus corona. Mungkin karena cahaya apinya yang besar kan dia kabur, takut, dia tidak berani panas kayak begitu. Nah sekiranya demikianlah saya punya wawasan tentang filsafat Sang Yang Jaran yang dapat saya mengerti lah kayak begitu, saya bagikan kepada umat sekalian. Nah saya tentu dalam hal ini, dalam saya menyampaikan informasi seperti ini, sebagai manusia biasa tak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Tentu banyak kesalahan yang saya sampaikan. Nah, karena itu saya sebagai manusia biasa
tidak luput dari kekurangan. Saya mohon maaf selebih-lebihnya. Di akhir cerita, di akhir kata, saya ucapkan Parama Santi Om, Santi 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 Om.